Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kesempatan tentang teorema Pythagoras. Sebelum mengawali akan disampaikan standar kompetensi, yaitu menggunakan teorema Pythagoras dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik menemukan teorema Pythagoras. Yang kedua, peserta didik menyebutkan triple Pythagoras. Ketiga, peserta didik menyelidiki jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisinya. Ini gambar tokoh Pythagoras yang lahir tahun 569 sebelum Masehi. Seorang agamawan dan filsuf dari Yunani yang mengembangkan matematika, astronomi, dan teori musik. Justru terkenal di matematika. Perhatikan video berikut ini. Sebelum dilanjut, di sini tampak pada gambar ini ada segitiga siku-siku yang kuning, warnanya kuning. Kemudian sisi yang bagian bawah ini dikuadratkan, bentuknya persegi yang warna biru. Dan sisi yang tegak ini kuadratnya berbentuk persegi. Nah, di sini antara yang biru dan merah, coba kita jadikan satu di persegi yang kuning ini. Nanti ini sisi miringnya. Kita lanjutkan. Di sini menunjukkan bukti bahwa tadi kuadrat sisi yang sebelah sini ditambah dengan kuadrat sisi yang tegak ini sama dengan kuadrat dari sisi miring. Ini bukti terkait dengan teorema Pythagoras. Ya, sekarang kita coba dilihat ini segitiga dengan bentuk yang lain antara sisi tegak dengan sisi
alas ini berbeda ukuran. Yang sisi tegak ini kuadratnya berupa persegi warna merah, sedangkan yang sisi alas dikuadratkan ini diberi 2 warna karena ini hanya untuk membedakan. Mari kita lanjutkan tayangannya. Anak-anakku jelas tampak tadi antara kuadrat yang sisi sini tadi warna merah dan yang sebelah sini yang warna hijau dan biru ini menjadi kuadrat sisi miring. Demikian anak-anak, ini video. Kita lanjutkan. Pada segitiga siku-siku, di hadapan sudut siku-siku disebut sisi miring atau juga disebut hipotenusa. Kesimpulan yang dapat kita tarik. Nah, dalam teorema Pythagoras, dalam segitiga siku-siku, kuadrat sisi miringnya atau hipotenusa itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya, yang tampak sudah dibuktikan pada video tersebut. Kita misalkan jika A, B, dan C panjang sisi suatu segitiga siku-siku dengan A, B, dan C bilangan asli, maka A, B, C disebut bilangan triple Pythagoras. Jadi jika ada bilangan A, B, dan C itu merupakan panjang sisi segitiga siku-siku dan itu bilangan asli, maka itu disebut bilangan triple Pythagoras. Jika A, B, dan C panjang sisi-sisi suatu segitiga dengan C sisi terpanjang, terdapat 3 kemungkinan bentuk segitiga. Di sini sisi segitiga barang kita belum tahu. Maka yang pertama, jika A sisi A dikuadratkan ditambah sisi B dikuadratkan itu kurang dari C kuadrat, maka segitiga tersebut disimbolkan sebagai segitiga tumpul. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat lebih dari C kuadrat, maka segitiga tersebut dalam kategori jenis segitiga lancip. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga tersebut segitiga siku-siku. Contoh soal, ada segitiga PQR, siku-siku di titik P. Tulislah persamaan dari segitiga di samping dengan teorema Pythagoras. Penyelesaiannya, berdasarkan teorema Pythagoras berlaku persamaan sebagai berikut. Sisi miringnya berupa VR atau RV, dan RV kuadrat, sisi miring kuadrat sama dengan PV kuadrat ditambah PR kuadrat. Atau persamaan yang lain, PR kuadrat sama dengan RV kuadrat kurangi PV kuadrat. Atau PV kuadrat sama dengan RV kuadrat kurangi PR kuadrat. Contoh
berikutnya. Selidikilah jenis segitiga jika panjang segi sisi sebagai berikut. Yang A, panjangnya 10 cm, 20 cm, dan 15 cm. Yang B, 5 cm, 8 cm, dan akar 20 cm. Yang C, 10 cm, 6 cm, dan 8. Penyelesaian yang pertama ini bisa dilihat, misalkan A kuadratnya itu B kuadratnya dan C kuadratnya. Setelah dihitung A kuadrat tambah B kuadrat, hasilnya 244. Di sini tampak bahwa A kuadrat tambah B kuadrat itu hasilnya kurang dari C kuadrat. Karena A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Ya. Yang berikutnya ini. Ya. Hasilnya 40 derajat, sedangkan C kuadrat adalah 20. Nah, ini lanjut yang ini. Nah, ini disebutkan segitiga siku-siku. Ini pembelajaran berikutnya, perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Standar kompetensi dan kompetensi dasarnya ini, tujuan pembelajarannya mengetahui perbandingan sisi segitiga siku-siku dengan sudut istimewa. Lihat gambar persegi di bawah ini. Ya, keempatnya memuat sudut siku-siku. Saya potong jadi 2 menurut diagonalnya, kemudian saya ini terbagi jadi 2, itu 45 derajat. Di bagian atas juga, bagian sini di 45 derajat, sini juga 45 derajat. Kemudian kalau panjang sisinya A, maka yang bagian sini juga sisi yang lain juga A, karena merupakan persegi. Bisa pisah jadi 2. Bisa. Saya butuh satu saja. Nah, ini segitiga siku-siku. Karena jelas ini bentuknya segitiga dan siku-siku di sini. Berdasarkan teorema Pythagoras, ini sisi miringnya ini X atau hipotenusa, maka X kuadrat sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat. Karena panjang sisi yang lainnya A. Penjumlahan berulang ini bisa dirubah menjadi sebuah perkalian. Maka X-nya ini merupakan akar dari 2 kali A kuadrat. X ini kita pisahkan akar 2 kali akar A kuadrat, yang hasilnya akar 2 kali A. Jadi X itu hanya saya pindahkan depan jadi A akar 2. Kesimpulannya, perbandingannya ini 1 banding 1 banding akar 2. Demikian anak-anak untuk materi kali ini. Untuk selanjutnya ada latihan soal. Silakan dicetak.